Indonesia merupakan negara yang amat kaya dengan flora dan fauna yang tersebar di seluruh kepulauannya. Persebaran makhluk hidup yang berbeda ini dapat ditentukan oleh faktor geografis seperti ketinggian, garis lintang, dan keadaan iklim misalnya curah hujan, suhu, dan juga radiasi cahaya. Berdasarkan fauna dan floranya, biogeografi dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hewan atau fauna dan persebaran tumbuhan atau flora. Jadi adik-adik, sekitar 250 juta tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik tergabung dalam satu benua besar, yaitu Pangea. Menurut teori pergerakan lempeng benua, satu benua besar tersebut pecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan juga Gondwana. Kemudian kedua benua besar tersebut terus mengalami perpecahan hingga membentuk daratan dan samudera seperti sekarang. Evolusi pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan pulau-pulau berpisah dan bersatu, menyebabkan flora dan fauna ikut terpengaruh persebarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita bahas persebaran flora terlebih dahulu ya. Jadi pada tahun 2009, Van Velzen dan Silk, botanis dari Belanda melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Menurut keduanya, flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora di daerah tengah atau peralihan yang sangat khas dan endemik. Flora yang berasal dari dataran Sunda atau Asiatis masih dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu flora endemik, flora khas pantai timur, dan juga flora khas pantai barat. Flora endemik antara lain adalah bunga Rafflesia arnoldi yang hanya dapat kita jumpai di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Meski begitu, saat ini telah banyak upaya pelestarian ex situ, yaitu pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di luar habitat asalnya. Dan pada September 2022 lalu, dilaporkan bahwa pertama kalinya dalam sejarah Kebun Raya Bogor, bunga Rafflesia mekar di luar habitat aslinya. Kemudian ada bunga anggrek Tin Soeharto atau Cymbidium hartina hyanum yang bisa dijumpai di Sumatera Utara. Adapun flora khas pantai timur contohnya adalah hutan mangrove dan rawa gambut. Sementara flora khas pantai barat meliputi meranti-merantian, kemuning, rawa gambut, rotan, dan hutan air tawar. Itulah tadi untuk persebaran flora dari dataran Sunda. Contoh flora pelarihan, yang pertama ada ebony atau Diospyros celebica, kemudian ada pohon leda atau pohon pelangi, nama ilmiahnya Eucalyptus decrupta, dan juga ada cengkeh dengan nama ilmiah Syzygium aromaticum. Persebaran berikutnya adalah flora dataran Sahul. Hutan di dataran Sahul itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia, wilayah utaranya dengan beribu-ribu jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Karena lebatnya daun pohon di hutan Sahul itu membuat sinar matahari tidak dapat menembus tanah, sehingga kelembaban terjaga dan memiliki ciri-ciri air tanah yang baik dan membuat tanah subur dengan organisme yang ada di dalamnya itu terdapat banyak tumbuhan merambat atau epifit. Nah, contoh flora dataran Sahul itu diantaranya ada sagu atau Metroxylon sagu, kemudian ada pala dengan nama ilmiah Myristica fragrans, dan juga ada matoa atau Pometia pinnata. Nah, adik-adik, selain ada pola persebaran berdasarkan biogeografi, ada juga pola persebaran berdasarkan iklim. Nah, ini dikemukakan oleh Franz Wilhelm Junghun yang membagikan persebaran flora itu berdasarkan iklim atau ketinggiannya di atas permukaan laut. Dalam ketinggian 0 sampai 650 meter itu termasuk dalam zona panas. Sementara dalam ketinggian 650 sampai 1500 meter itu termasuk pada zona sedang. Kemudian di antara ketinggian 1500 sampai 2500 meter itu termasuk pada zona sejuk, dan di atas 2500 meter itu sudah termasuk pada zona dingin. Nah, jenis tumbuhan yang bisa
bisa ditemui pada zona panas itu antara lain ada kelapa, sagu, bakau, karet, dan jagung. Kemudian untuk jenis tumbuhan yang bisa kita temui pada zona sedang itu antara lain ada rasa mala, kina, kopi, dan juga teh. Untuk zona sejuk, jenis tumbuhan yang bisa kita jumpai antara lain cemara gunung, anggrek tanah, dan juga beri. Dan untuk zona dingin itu tumbuhan yang tinggi-tinggi itu sudah jarang kita temui ya. Yang bisa kita temui antara lain ada lumut, lichen, dan juga ada bunga edelweiss. Berikutnya kita lanjutkan dengan persebaran fauna yang ada di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan juga Australia. Tadi sudah kita singgung ya. Para pakar zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat itu mirip dengan fauna yang ada di Asia Tenggara atau Oriental. Sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur mirip dengan fauna yang ada di benua Australia atau disebutnya nanti Australis. Nah, fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis itu dipisahkan oleh dua garis. Yang pertama ada garis Wallace yang memisahkan antara wilayah fauna asiatis dengan wilayah fauna peralihan, dan garis Weber yang memisahkan wilayah fauna peralihan dengan fauna australis. Persebaran fauna yang pertama ya yang kita bahas ini adalah kawasan Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Jadi garis Wallace itu kan tadi dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Ya, dia itu adalah ahli zoologi berkebangsaan Inggris pada abad ke-19. Fauna di wilayah ini itu dikenal juga dengan tipe oriental yang bercirikan dengan hewan menyusui yang ukurannya itu besar atau mamalia berukuran besar, berbagai macam kera, dan juga ada ikan air tawar. Pada gambar ini adik-adik bisa melihat persebaran dari flora di Indonesia yang kalau tadi di daerah asiatis itu dia punya ciri banyak sekali mamalia yang berukuran besar, kemudian dia juga terdapat berbagai macam kera dan juga bisa kita temui berbagai macam ikan air tawar. Nah, contohnya adalah ada gajah, harimau, badak, terus juga jalak Bali. Nah, kalau jalak Bali itu salah satu dari ciri fauna asiatis yaitu di mana warna bulunya itu tidak terlalu mencolok. Kemudian juga ada banteng Jawa, orangutan, macan tutul, dan juga lutung. Kemudian persebaran berikutnya adalah kawasan peralihan. Kawasan peralihan itu dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Pada kawasan ini terdapat peluang percampuran antara unsur fauna oriental dan fauna australis. Contoh faunanya antara lain ada soa-soa, komodo, burung maleo, anoa, kuskus beruang, burung kakak tua putih yang berjambul merah, kupu-kupu Sulawesi, dan juga ada duyung. Yang terakhir ada persebaran fauna di kawasan Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace itu memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok dan juga ada hewan berkantung. Contohnya adalah kanguru pohon, walabi, terus juga ada burung kasuari, burung cendrawasih, juga ada ular sanca hijau, kupu-kupu sayap burung, terus juga ada burung nuri karabe, dan juga ada burung kakak tua raja. Itulah persebaran dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.